Jika teman-teman adalah seorang arsitek muda, perhatikan beberapa hal ini ketika bertemu dengan klien pertama kali. Disimak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, masih di Budiman's Channel pastinya. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas tentang beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan saat bertemu dengan klien pertama kali teman-teman. Karena ini juga menyangkut tentang keberlanjutan project yang akan kita terima dari klien ini. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kali ini mengapa aku sangat tertarik untuk membahas bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan klien pertama kali ini, dikarenakan memang dulu sewaktu aku pertama kali mendapatkan klien, aku tidak ada role model teman-teman. Aku tidak ada tempat untuk bisa bertanya lebih jauh tentang bagaimana seharusnya dan apa yang harusnya aku lakukan ketika aku bertemu dengan klien pertama kali, dan bagaimana klien itu pada akhirnya juga bisa istilahnya melanjutkan kerjasamanya dengan kita sebagai arsiteknya gitu, atau sebagai calon arsiteknya gitu. Nah, di sini teman-teman, apa yang aku sampaikan di video ini, semuanya ini adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi teman-teman. Dan jika teman-teman punya pengalaman juga di luar sana yang mungkin juga sangat bersangkut paut dengan pembahasan kita kali ini, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berbagi cerita di sana teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk hal yang pertama sekali yang aku lakukan ketika bertemu dengan klien sewaktu ingin mendapatkan project atau ingin memulai project lah lebih tepatnya teman-teman ya, yaitu dengan menanyakan kebutuhan klien. Nah, sebenarnya teman-teman, klien itu ketika datang kepada kita, ketika dia memilih kita atau menunjuk kita sebagai arsiteknya atau sebagai calon arsiteknya, mereka itu sudah memiliki segudang keinginan teman-teman, segudang permintaan juga sekaligus ya, yang akan mereka minta nantinya di hunian, atau studi kasusnya kita coba ambil hunian ya teman-teman ya, di rumah yang akan mereka tinggali gitu. Nah, jadi segudang keinginan ini akan menjadi permasalahan pertama kita teman-teman. Apalagi kalau misalkan si klien itu datang dengan kondisi site yang sangat kecil atau kondisi site yang sangat minim teman-teman, dengan kebutuhan ruang yang segudang. Ini pasti akan menjadi konflik pertama bagi kita sebagai seorang arsitek dalam bagaimana sih harusnya kita memprogram ruang-ruang ini gitu. Nah, dengan kedatangannya klien ini kepada kita yang membawa segudang keinginan ini, tugas pertama kita adalah membedah keinginan ini teman-teman. Hal ini dikarenakan ketika kita menerjemahkan segala sesuatu yang disampaikan oleh klien itu dengan metode yang sudah pernah kita lakukan dulu ya, dengan metode program ruang, yaitu dengan zonasi ruang. Dengan kata lain, membagi ruang itu berdasarkan fungsinya teman-teman. Ada yang fungsinya publik, semi publik, privat, dan seterusnya itu. Nah, itu akan membuat si klien berpikir lebih terstruktur teman-teman, sehingga mereka itu lebih merasa bahwasanya semua keinginan yang mereka sampaikan kepada kita itu ternyata bisa kita akomodir dengan membagi zonasinya. Nah, biasanya teman-teman, setelah aku berdiskusi dengan klien dan membagi beberapa keinginan klien tersebut, itu akan membuat si klien kembali mengevaluasi keinginan-keinginannya itu teman-teman. Sehingga ketika ada ruangan yang bersifat sama, dalam artian yang sama-sama bersifat publik, otomatis beberapa ruangan yang mungkin tadinya berdiri sendiri akan digabungkan menjadi satu ruangan tertentu teman-teman. Sehingga ini akan menjadi penghematan ruang pastinya, dan membuat desain kita lebih efektif gitu, serta fungsional pastinya teman-teman. Nah, justru ketika kita memprogram ruang yang disampaikan oleh klien ini, klien akan merasa bahwasanya keinginannya itu mulai tertata gitu, mulai terstruktur, sehingga terlihat bagaimana skema dari rumah ini nantinya atau hunian ini nantinya gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita berbicara lebih jauh juga dengan klien, pasti klien memiliki sifat yang berbeda-beda teman-teman, sifat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, otomatis di sini teman-teman, yang harus kita bincangkan lagi dengan klien adalah tentang kebiasaan atau aktivitas sehari-hari dari klien ini gitu. Mungkin ada di antara kita yang mendapatkan klien yang memiliki aktivitas yang cukup unik gitu di rumahnya gitu ya. Dan terkadang juga ada yang mungkin biasa-biasa aja gitu. Nah, studi kasusnya mungkin kita ambil contoh ketika kita mendapatkan klien yang memiliki keunikan gitu di dalam aktivitasnya. Misalkan dia hobi bermusik gitu teman-teman. Dan juga mungkin dia hobi memelihara hewan-hewan peliharaan gitu. Nah, hal seperti ini akan menjadi kajian kita dalam kebutuhan ruang pastinya. Karena ketika kita mempelajari psikologi atau mempelajari kebiasaan dari klien kita, dalam hal ini kita sebutnya sebagai studi aktivitas ya teman-teman ya dalam arsitektur, itu otomatis akan membuat kita merencanakan skema, baik itu dari sirkulasi, kemudian ruang yang akan berdekatan nantinya dan seterusnya. Karena semua ini akan mengakomodir nanti kebutuhan klien hingga masa yang akan datang teman-teman. Jadi ketika kita merencanakan, kita harus berpikir secara matang agar hunian yang kita rencanakan ini bisa digunakan oleh klien dalam waktu yang cukup panjang. Jadi dengan aktivitas dia yang berulang-ulang tersebut, kita akan bisa menemukan ruangan-ruangan atau skema ruangan yang benar-benar sering digunakan oleh klien itu. Sehingga kita bisa membagi lagi secara vertikal gitu kemungkinannya. Apakah memang ruangan yang sering digunakan itu akan menjadi ruangan yang sering diakses, sehingga akan cukup membuat kita menskemakan sirkulasinya berdekatan dengan setiap ruangannya gitu teman-teman. Nah, hal yang lain lagi teman-teman yang mungkin bisa kita perbincangkan dengan klien itu adalah tentang budget teman-teman. Nah, kenapa aku sangat menekankan kita berbicara budget dengan klien? Karena ada beberapa klien juga yang berpikir bahwasanya budgetnya unlimited gitu. It's okay gitu kalau unlimited, ya kita bisa mendesainnya dengan analisa-analisa kita, dengan skema yang kita, dan pasti kita berikan yang terbaik ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan seorang klien itu datang dengan budget tertentu, nah itu menjadi satu permasalahan lagi teman-teman. Ketika seorang klien punya budget sekian ratus juta mungkin, sehingga mereka meminta kita untuk mendesain dengan segudang keinginannya tadi. Nah, kita sebagai seorang arsitek atau arsitek muda pastinya itu harus berpikir bagaimana budget yang diberikan oleh klien ini kepada kita dalam mendesain hunian mereka harus terfungsikan dengan baik, harus menjadi budget yang efektif teman-teman. Karena kemampuan klien itu pasti berbeda-beda teman-teman. Otomatis di sini kita melihat bagaimana sisi ekonomi si klien tersebut juga gitu. Sehingga ketika kita mendesain, kita tidak semena-mena teman-teman ya. Istilahnya kita tidak sesuai keinginan kita gitu, sesuai dengan idealisme kita. Tetap kita berdiri di atas ilmu kita, yang artiannya di sini adalah kita mendesain itu dengan analisa-analisa yang kita gunakan secara arsitektur. Tapi ketika kita mempertimbangkan budget dari klien, otomatis kita juga harus mempergunakan ilmu kita itu sesuai dengan kebutuhan klien ini gitu. Sehingga apapun yang diinginkan klien dari budget yang dia berikan ini akan mewujudkan sebuah bangunan atau hunian yang fungsional dan efektif bagi dia sendiri dan bagi karya kita teman-teman. Selanjutnya teman-teman, hal yang mungkin juga menjadi penting ketika kita bertemu dengan klien dan berusaha untuk meyakinkan klien adalah dengan cara berkomunikasi mengenai timeline teman-teman, timeline pekerjaan. Karena hal ini yang sering kita lupakan teman-teman ya. Banyak juga teman-teman aku yang melupakan hal ini karena ketika kita tidak menceritakan timeline atau tahapan apa saja yang akan klien hadapi nanti di kemudian hari mengenai proses desain ini hingga proses pembangunannya, klien tidak akan merasa curiga kepada kita teman-teman. Sehingga klien itu akan mempercayakan semua desain itu di tangan kita, kemudian hingga proses pembangunannya. Bahkan kalau misalkan klien itu memang meminta kita untuk mengawas pembangunannya, itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi ketika kita terus terang ya secara timeline kepada klien akan sangat merasa bahwa kita memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada mereka. Transparansi gitu teman-teman.
ketika klien meminta kita mendesain berapa lama, kemudian setelah mendesain kita akan mensurvei, kemudian kita akan menskemakan dengan analisis-analisis tertentu. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan timelinenya teman-teman, sehingga klien juga paham dan tahu bahwasanya oh ternyata desain yang aku inginkan ini akan dikerjakan selama sekian bulan atau sekian lama, dan pembangunannya akan sekian lama gitu. Jadi timelinenya jelas gitu teman-teman. Kita pun bekerja sesuai target yang pastinya akan mencapai goals tertentu gitu. Teman-teman, aku rasa itu aja teman-teman yang bisa aku sharing buat teman-teman di luar sana saat ini ya, tentang bagaimana seharusnya ketika kita bertemu klien pertama kali, kemudian juga kita berkomunikasi dengan klien, dan apa-apa saja yang harusnya kita perbincangkan dengan klien teman-teman. Dan pastinya setelah itu, setelah proses ini, teman-teman akan merasakan bahwasanya banyak proses-proses tambahan nantinya di kemudian hari yang menjadi nilai-nilai tertentu bagi teman-teman dalam mendesain pastinya, kebutuhan-kebutuhan teman-teman dalam mendesain. Contohnya mungkin material ya, itu pembahasannya mungkin setelah desain jadi, kemudian material yang akan digunakan klien dalam huniannya atau dalam bangunan yang dia inginkan ini seperti apa gitu, disesuaikan lagi dengan budgetnya tadi gitu. Nah, banyak mungkin teman-teman poin-poinnya, tapi secara garis besar mungkin ini yang pertama kali harus kita sampaikan kepada klien dan kita komunikasikan kepada mereka gitu, sehingga yang akan kita kerjakan, desain yang akan kita kerjakan itu tidak menjadi desain yang hanya rekayasa saja teman-teman, hanya impian kita saja, tapi tidak sesuai dengan fungsi dan keinginan klien itu gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dulu teman-teman pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di luar sana yang juga baru ingin terjun ke dunia freelance arsitek mungkin ya, atau juga ingin meniti karir sebagai seorang arsitek muda. It's okay teman-teman, tetap bersemangat dan kita sama-sama membangun karir pastinya teman-teman ya, dan tetap bertanggung jawab sesuai dengan etika profesi yang kita junjung tinggi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smart, and creative, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video aku ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya teman-teman. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.